Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bincang-bincang matematika. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, semuanya, jangan bosan-bosan ya. Saya juga berusaha tidak bosan untuk cerita saja. Ya, kita dengan segala kekurangannya, karena ya cerita saja ya. Akan lebih jelas tentu saja kalau kita bicara dalam tatap muka. Ya. Nah, ini tatap mukanya melalui media sosial. Tapi tidak apa-apa, kita berusaha untuk ya berikhtiar untuk supaya akrab dengan matematika, ya, menyenangi matematika. Para guru dan juga para siswa semuanya, termasuk juga bapak-bapak ya yang jadi wali, menjadi orang tua dari siswa, bahwa dalam belajar itu tentu harusnya mengetahui namanya psikologi, psikologi belajar. Nah, kalau untuk matematika itu cocoknya ya, cocoknya itu psikologinya itu kognitif. Nah, singkat cerita kalau kognitif itu ada di benak sini lah ya, ada di otak kita, di benak kita dalam diri kognitif lebih banyak pada diri kita. Ya. Yang lebih dekat dengan pandangan atau filsafatnya, filosofinya itu pada konstruktivisme. Ya, pakai isme, isme itu kan pandangan, konstruktivisme. Konstruktivisme itu suatu pandangan bahwa bahwa seseorang yang belajar itu sudah memiliki pengetahuan, sudah punya pengalaman, masing-masing punya pengalaman. Ya, entah di rumahnya, entah oleh guru, entah belajar sendiri, punya pengalaman. Dan siswa itu mengkonstruksi, membangun pengetahuan itu berdasar pada pengalamannya sendiri. Ya, ya, guru mengarahkan pengalaman-pengalaman siswa itu untuk membangun yang lebih tinggi lagi. Itu konstruksi aktivisme itu begitu. Dan menyatakannya itu, mengungkapkannya itu dengan bahasa sendiri, sehingga ada kemandirian dalam belajar. Meski itu ya tidak mudah untuk dicapai ya. Para guru di sekolah itu juga berpikir bagaimana ini. Ya. Sebab para siswa itu kelemahannya kalau disuruh menulis mengungkapkan pikirannya itu kesulitan. Tapi dilatih terus. Ya. Nah ini kan munculnya paham konstruktivisme itu juga ketidakpuasan terhadap paham behaviorisme. Ya dalam konteks matematika ya. Jadi paham atau pandangan behaviorisme itu juga ada baiknya, banyak baiknya ya. Itu. Hanya kecocokan untuk matematika itu konstruktivisme. Kalau behaviorisme itu psikologinya itu psikologi teori rangsang respon. SR gitu terkenal dengan SR itu. Stimulus respon. Dan juga banyak hal yang berkaitan dengan behavior, yaitu adanya transfer belajar. Ya, di sini biasanya lalu guru itu berpandangan bahwa seorang guru lebih pandai, lebih mengerti, lebih hebat daripada siswanya. Sayalah yang paling bisa. Maka teorinya transfer pengetahuan. Nah itu ada baiknya juga kalau memang gurunya hebat. Gurunya memang luar biasa, punya karisma yang
tinggi, ilmunya banyak, lalu membuat suatu transfer belajar. Ada baiknya juga. Juga ada sistem-sistem pembelajaran yang istilahnya ada punishment, ada hukuman, ada reward, ya, ada ujian, ya, dan berbagai hal teori tentang behaviorisme. Ya, tidak akan membahas detail. Ya. Jadi, saya akan membicarakan yang psikologi kognitif saja. Ya, psikologi kognitif itu ada di benak kita. Kecocokan di matematika itu teori PAC. Itu belajar individu, dikenal dengan bapak konstruktivis individu. Ya, kalau konstruktivisme individu gitu, nah, itu kalau dicari di media sosial itu PAC. Jadi belajar itu secara mandiri, ya dengan teori-teorinya yang banyak, teori perkembangan ya, siswa, teori perkembangan anak gitu ya. Ya, banyak teorinya. Dan juga ada konstruktivisme sosial yang dikenal dalam dunia pendidikan itu Vygotsky, ya, konstruktivisme sosial bahwa belajar itu mengkonstruksinya itu secara berkelompok bersama-sama. Nah ini banyak teori juga itu intinya saja ya, intinya seperti itu. Makanya kedua-duanya kita pakai. Kadang ada belajar kelompok, belajar individu, ya kita pakai semua dalam matematika. Ya, dalam matematika itu belajar itu ya nanti mengkonstruksi secara mandiri. Juga di dalam mengkonstruksi secara mandiri itu bisa melalui belajar kelompok. Tapi intinya adalah konstruksi itu berasal dari diri sendiri. Ya dengan teoremanya PAC itu asimilasi. Ya, ada asimilasi, ada akomodasi. Ya, asimilasi itu seperti menyamakan ya. Kalau orang bicara lalu sama dengan ada pada dirinya karena ada pengalaman itu tadi. Oh sama gitu. Tuh. Gampangnya begitu, salah satu aja ya. Tuh. Kalau akomodasi itu modifikasi dari mungkin dia salah tangkap dulu, ada penjelasan baru, lalu dia memodifikasi dari pendapatnya itu, memperbaiki. Atau betul-betul baru karena belum pernah mendengar sebelumnya, belum pernah melihat sebelumnya, betul-betul baru. Lalu mengkonstruksinya dimasukkan ke dalam benak. Ya, tentu saja hal itu menjadi tambah pengetahuan. Jadi secara teori PAC utamanya di dua itu, ya, asimilasi dan akomodasi. Ya tentu nanti ada adaptasi, ada berbagai hal itu ya. Jadi membentuk skema-skema di dalam pikiran itu. Nah, itu yang cocok psikologinya kognitif. Nah, karena itu para guru belajar psikologi kognitif ya, dalam konteks belajar matematika. Ya, rajin-rajin belajar. Bukan sekadar mengajar saja kan, membuat RPP mengajar. Tidak, tapi harus tahu psikologi kognitif untuk mengetahui ya keadaan dari para siswanya, ya usianya berapa, lalu bagaimana mengajarkannya, lalu pada level mana. Namanya nanti di konstruktivis itu ada namanya eh, zone of proximal development, ada perkembangan. Jadi eh, kemampuan anak itu sekarang seberapa, lalu akan diberi tambahan seberapa, supaya tambahannya itu dapat dijangkau oleh para siswa. Itu namanya zone of proximal development itu pada perkembangan siswa yang bisa dicapai oleh siswa.
Maka juga harus diperhatikan ya, kemampuan individu ini sejak di sekolah dasar ya harus diketahui supaya tidak memberikan materinya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya, jadi semua ada ilmunya. Ya ini psikologinya kalau mau belajar psikologi kognitif. Ya, ya banyak yang menulis ya. Karena itu gampang untuk mencari apa sumber di media sosial itu. Cognition gitu ya sudah nanti ketemu kognisi gitu ya. Atau cognition psychology gitu jadi psikologi kognitif. Ya tentu saja sekarang sudah zamannya lah di, dengan terbuka gitu lalu bisa mencari buku-buku sumber-sumber dari mana saja termasuk yang berbahasa Inggris tentu saja yang lebih bagus pelajari supaya guru-guru juga kemampuannya meningkat nanti diterapkan pada para siswanya orang tua harus tahu juga kalau memang orang tua yang terpelajar ya tentu saja orang tua kan bermacam-macam ada yang tidak terpelajar ada yang terpelajar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, ya seperti itu cerita-cerita. Tapi ceritanya agak cukup berat hari ini ya karena berkaitan dengan teori, dengan hal-hal yang masih kabur. Baru ada yang mendengar, wah ada siapa ini Piaget, gitu ya. Siapa itu Vygotsky, siapa itu nanti Brunner, ya. Tokoh-tokoh pendidikan dan yang lain-lain banyak sekali. Ya, nah, kita mengikuti teori-teori itu tadi untuk mengajar ya, supaya mengajar itu menjadi lebih baik ya. Tadi mau memberi pelajaran itu mengajar bermakna lalu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa ya menyenangkan, joyful, menyenangkan. Lalu juga ada di mind ya, mindset ini ya, mind ya, mindful, full penuh dengan ada di pemikiran itu. Meaningful banyak makna, penuh makna. Joyful ya menyenangkan jadinya. Tidak usah marah-marah karena ilmu ya. Kita berikan, kita sampaikan. Kita tahu bahwa para siswa apalagi masih jauh daripada para gurunya tentang segala hal. Karena itu harus bersabar. Sekian saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.